Itu sih Mas. Iya, oke. Eh, jadi hari ini kita akan mendiskusikan soal eh, mendukung. Jadi kita sangat apa bisa ini belajar banyak dari apa yang Anda sampaikan pada kesempatan malam ini. Nah, mungkin bisa diceritain dulu Mel, soal apa tadi kan ini kita ngomongin braille nih misalnya. Background apa yang membuat kamu tertarik untuk menyampaikan hal ini? Oke. Jadi latar belakang aku tertarik buat nyampein tema ini itu tentang kesetaraan akses sih Mas, kesetaraan akses literasi kayak gitu. Uh, Karena kan eh, difabel netra kan apa ya membutuhkan apa maksudnya tuh kalau kayak mudahnya gini, kalau orang yang melihat itu kan untuk mengakses ilmu pengetahuan itu membutuhkan sistem tulisan seperti huruf alfabet kayak gitu. Nah, tunanetra juga membutuhkan itu kayak gitu. Nah, yang digunakan tunanetra selama ini yaitu huruf braille kayak gitu. Jadi alasan untuk membahas malam ini ya karena kesetaraan akses untuk mm, me, apa aku deg-degan kesetaraan akses Santai aja. dalam memperoleh informasi kayak gitu sih Mas. Oke. Jadi apa? Kesetaraan memperoleh informasi. Mungkin gini-gini bisa dijelasin lebih jauh nggak kan? Tentu banyak orang awam nih soal braille gitu dan cara penggunaannya. Mungkin bisa dijelasin nggak lebih detail itu sistem yang seperti apa, terus bagaimana teman-teman itu bisa mengakses huruf tersebut dan kita bisa nggak sih sebetulnya belajar itu? Nah, Oh, iya, iya benar. Jadi teman-teman, huruf Braille itu sebenarnya bisa dipelajari untuk semua ya. Jadi nggak hanya difabel netra, tapi orang awas, istilahnya orang awas itu kayak kita yang bisa melihat itu juga bisa belajar huruf Braille. Penting banget bagi tunanetra ini huruf Braille karena eh, ya sama seperti kayak kita. Kalau kita orang awas, kalau kita nggak bisa membaca, kita nggak akan bisa mengakses yang lain, ilmu ilmu pengetahuan yang lain. Nah, huruf Braille sendiri itu pun digunakan tunanetra ya sama seperti kita menggunakan huruf alfabet pada umumnya. Untuk mengakses huruf Braille sendiri, tentunya tunanetra harus saya difabel netra harus belajar juga kayak kita belajar membaca. Nah, bedanya kalau kita membaca huruf alfabet itu dengan melihat, teman-teman difabel netra membacanya dengan meraba. Dan untuk perabaan itu kan juga membutuhkan latihan ya, latihan motorik halus. Jadi saya selaku mahasiswa yang nantinya bakal jadi guru akan juga mengajarkan anak-anak didik saya untuk melatih dulu motorik halusnya agar bisa membaca braille dengan lebih mudah kayak gitu. Kalau untuk orang awas seperti kita membaca braille cukup dengan memahami juga seperti mereka dengan titik-titik yang titik-titik huruf braille. Kalau huruf braille itu terdiri dari 6 titik dan urutannya itu dari kiri, 3 titik sebelah kiri dan 3 titik kanan. Itu diberi penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Jadi nanti huruf A misalnya jadi titik 1, huruf B nanti titik 1, 2. Jadi kayak kode apa ya? Kita menghafalkan kode-kode kayak gitu. Pun demikian di Fabel Netra, meskipun mereka apa keterbatasan dalam melihat, namun untuk konsep pengenalan konsep mereka juga sama seperti kita kok.
tingkat pemahaman konsepnya juga sama seperti orang awas pada umumnya, cuman cara mengaksesnya aja yang beda sama kita. Kalau kita menghafal konsepnya dengan melihat, kalau mereka dengan melalui rabaan seperti itu. Itu sih Mas. Gitu. Oke, berarti bedanya dengan huruf alfabet biasa, yang pertama adalah braille itu dibaca dengan cara diraba, kalau alfabet biasa itu dilihat. Yang kedua, kalau braille itu memiliki simbol-simbol tersendiri yang beda dengan huruf alfabet biasa, gitu ya kurang lebih. Iya. Iya, kurang lebihnya. Orang kan kadang suka salah paham bahwa braille itu adalah huruf alfabet yang timbul. Nah, itu kan beda ya. Ya maaf, mungkin karena teman-teman nggak tahu juga, jadi sering salah paham. Jadi ini it's good information. Tulisannya di sini. Jadi ada simbol tersendiri buat braille, bukan huruf alfabet yang dicetak timbul gitu ya. Halo? Iya Mas, benar. Oke. Benar banget. Jadi, ya gimana Mas? Enggak. Tadi koneksi. Oke. Next. Oh iya. Benar Mas Tegar. Jadi huruf Braille itu punya simbol-simbol tersendiri, dan kalau mau mempelajarinya juga itu tadi konsep kita harus mengetahui simbol-simbol huruf Braille. Misalnya simbol titik berapa itu nanti disamain sama alfabet apa kayak gitu, A, B kayak gitu. Oke. Nah, ya. Berarti Anda sendiri bisa ya membaca dengan huruf Braille? Bisa Mas. Bisa, luar biasa. Sama seperti teman-teman netra, saya juga belajar menggunakan huruf Braille itu. Namun ya tadi bedanya kalau teman-teman awas membaca huruf Braille-nya itu menggunakan masih dengan melihat, kalau teman-teman difabel netra kan memang mereka harus indera perabaannya itu juga harus dilatih kayak gitu. Oke, berarti kalau kamu caranya dengan melihat ya, tetap ya, tidak dengan diraba ya. Iya. Oke, menarik. Kalau susahnya apa belajar huruf Braille, tantangannya? Tantangannya kalau untuk orang awas yang ingin belajar, orang awas di sini maksud saya ini ya teman-teman, orang normal kayak bukannya orang normal sih, orang yang bisa melihat kayak gitu. Itu tantangannya ini sih hanya gimana kita membangun konsep, karena kan Braille tadi kan simbol ya, dia kayak punya simbol-simbol sendiri, dan itu menggambarkan misalnya simbol ini nanti ini huruf A, misalnya ini huruf B kayak gitu kan Mas. Jadi kita pahami dulu konsep titik-titiknya itu. Nah, kalau untuk teman-teman netra, itu kesulitannya yang saya temukan di lapangan ya, ini masih anak-anak itu emang di perabaan sih Mas, kayak kadang kan mereka juga masih usia-usia main kayak gitu kan, jadi belum menyadari mereka harus bisa membaca kayak gitu. Jadi selain itu juga kan medianya juga banyak kan yang dibutuhkan buat belajar Braille kayak gitu. Sebelum mereka mengenal Riglet sama pen, tentunya mereka dikenalin dulu tuh konsep huruf titik-titik Braille tuh gimana. Biasanya itu kalau dari pendidikan itu pakai media yang namanya ini Braille text. Itu Braille text. Jadi nanti anak-anak bisa ngeraba kayak ini huruf A. Jadi kayak belajar nulis dulu. Terus kesusahannya yang satu lagi itu huruf Braille itu cara nulis sama cara membacanya beda. Jadi bedanya apa tuh? Ketika anak udah bisa, kenapa Mas? Bedanya apa tuh? Bedanya tuh gini teman-teman. Jadi bedanya membaca huruf Braille sama menulisnya itu kan beda. Kalau membaca itu kita kan meraba, jadi meraba tulisan timbul kayak gitu, diraba dari
sama kayak kita sih dari kiri ke kanan diraba. Nah, kalau untuk menulis, teman-teman nulisnya harus dari kanan. Jadi dibalik, kayak kebalikannya, misalnya tadi kita baca dari kiri, kalau nulis kita mulainya dari kanan. Kayak misal contohnya huruf A. Huruf A itu kan titik satu. Titik satu kan ada di sebelah kiri nih, Mas. Kalau mau menulis eh, huruf A berarti kita harus nulisnya dimulai dari kanan. Itu menulisnya itu menggunakan media teman-teman, sama kayak orang awas pada umumnya, kita menggunakan pena sama kertas misalnya. Nah, tunanetra atau difabel netra juga membutuhkan itu. Selain menggunakan kertas, mereka juga membutuhkan namanya riglet dan pen. Jadi riglet itu kayak cetakan huruf braille gitu ya, Mas. Kayak jadi nanti ini ditusuk kayak gitu. Jadi biar di kertas bisa keraba, bisa timbul. Oke. Oke, itu jadi alat tulisnya buat nulis braille ya. Iya. Nah, tapi ada bedanya nggak kertas yang buat nulis braille sama kertas biasa? Ada bedanya, Mas. Kalau kertas Hmm. buat nulis huruf biasa, huruf eh, teman-teman yang melihat itu kan ketebalannya nggak apa ya, tipis ya kayak gitu. Nah, kalau untuk huruf braille itu harus tebel. Jadi kertasnya harus tebal kayak kertas karton kayak gitu. Oh, harus gitu ya. Atau kalau kesusahan untuk menemukan kertas itu biasanya kertas biasa itu dilipat jadi dua atau jadi 4 bagian biar bisa keraba kayak gitu loh, yang Hmm. ditulis di pen tadi. Oke. Oke. Karena kalau terlalu tipis nggak bisa diraba ya tulisannya. Iya. Oke, 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 menarik, menarik. Pertama kali belajar huruf braille kapan, Mel? Dan sensasinya kayak apa tuh? Pertama kali itu belajar semester 3, Mas. Kan Oh, di apa? Semester tiga. pendidikan luar biasa. Iya, Oke. pendidikan luar biasa kan ada materi-materinya tentang disabilitas, semua teman-teman difabel kan. Jadi pas ada mata kuliah, kalau di PLB namanya tuh pendidikan anak anak dengan hambatan penglihatan kayak gitu. Jadi istilahnya kalau di PLB pendidikan anak dengan hambatan penglihatan itu merujuknya tuh pada difabel netra kayak gitu. Oke. Nah, di situ diajarin kalau apa difabel netra itu apa sih akomodasi yang diperlukan mereka kayak gitu. Jadi yang pertama ya huruf braille ini, terus yang kedua itu yang orientasi mobilitas kayak gitu. Jadi lebih utamanya tuh huruf braille sama orientasi mobilitas. Nanti kalau udah mengerti itu, baru kita belajar ke yang lain kayak teknologi asistif selain huruf braille kayak gitu yang bisa memudahkan tunanetra untuk mengakses uh, literasi seperti itu, Mas. Oh, oke. Oke, oke, oke. Eh, apa? Sensasi pertama kali belajar huruf braille gimana tuh? Dan apa yang mungkin dulu sebelum belajar huruf braille, apa hal-hal yang sebenarnya salah di pemikiran orang soal huruf braille sebelum kamu belajar deh? Persepsi orang tentang Ah, huruf braille. sebelum kamu belajar, mungkin persepsi dari dirimu sendiri juga. Iya. Persepsi awalnya tuh kayak, wah susah juga ya, kayak membaca kode-kode kayak gitu kan. Maksudnya Ah, mereka untuk belajar, maksudnya mereka dalam artian teman-teman di Fabel Netra tuh mau belajar tuh harus apa ya, bukan sesusah, maksudnya mau mencari pengetahuan tuh harus seberjuang itu kayak gitu loh, Mas. Jadi kayak ah, saya eh, persepsi saya awalnya kayak gitu, kayak mereka harus dengan meraba, terus mana tulisannya kecil-kecil kan, kayak gimana kita mau belajar kayak gitu ya Kak, sampai seberjuang itu. Nah, tapi setelah saya belajar ternyata senang kayak gitu loh. Kayak udah belajar huruf A kayak gitu aja udah, wah aku bisa nih kayak gitu. Jadi kayak pas saya juga apa istilahnya PPL kan, kalau di kalau di eh, studi pendidikan tuh kan, nah itu pas ketemu sama anak-anak yang difabel netra saya juga ini nih enak gitu ngomong sama mereka, terus mau Mbak Amel juga bisa baca loh kayak gitu, dan mereka juga kayak wah iya bu Mbak, jadi kayak mereka juga seneng kayak gitu loh Mas. Jadi hmm, hmm. pas orang awas bisa membaca itu juga kayak jadi
kesenangan tersendiri lah. Apalagi kan kita bisa juga kayak membacain mereka juga kayak gitu loh. Jadi bisa Oke, oke, oke. akrab lah sama anak-anak. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Karena kan orang nggak banyak tahu sebetulnya fungsinya Iya, seperti apa gitu. Dan apa? Mungkin yang orang kadang nggak tahu adalah ketika tulisan itu ditulis atau dicetak dalam huruf braille, itu biasanya menjadi jauh lebih tebal buku yang dicetak dari huruf braille, ya kan ya? iya, Karena space-nya lebih banyak gitu. iya, bener banget Mas. Jadi huruf braille itu misal kalau huruf awas itu tulisan biasa, misalnya satu lembar kayak gitu. Nah, itu di huruf braille, kalau di braille kan itu bisa 3 sampai 4 halaman. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang, di zaman sekarang seperti ini, eh, jadi harus ada asisten teknologi untuk ngebantu lah, jangan huruf braille aja kayak gitu. Cuman ya tetap huruf braille itu apa ya? Maksudnya aksara pertama yang mereka yang di bubble netra pelajari. Jadi Uh, walaupun udah banyak banget ya, maksudnya asisten teknologi, tapi tetap huruf braille itu tetap perlu diajarkan kayak gitu sama anak-anak kayak oke, gitu. Kalau untuk Mas Tegar sendiri kan udah dewasa ya, lebih banyak ke fungsional ya Mas kalau penggunaan huruf uh, braille. iya, menjadi dewasa tidak enak. Iya. Uh, Kenapa begitu? Menurutmu kenapa begitu? Kenapa maksudnya kenapa aksara braille itu menjadi aksara pertama yang harus tetap dipelajari di tengah-tengah asisi teknologi yang terus bermunculan? Kenapa menurutmu gimana? Oke, jadi kenapa harus tetap dipelajari itu ya saya berkaca juga sama ini kan, sama orang awas juga. Meskipun banyak teknologi pun mereka juga nggak meninggalkan tulisan tangan kayak gitu. Sama saja Uh, seperti di Babel Netra. Iya. Meskipun udah ada ya kita kenal sendiri komputer bicara, ada apa istilahnya gawai atau telepon pintar ya, ya gadget, gadget. smartphone. Ya Itu kan smartphone. semuanya nih, ya, yang dalam bentuk PDF, dokumen, apapun itu kan udah bisa dibaca ya Mas sekarang kan melalui HP yang kita pegang sehari-hari. Itu kan semuanya sebenarnya udah bisa dibaca. Namun Oke. tetap kenapa Braille harus dipelajari? Karena ya tadi Braille itu literasi pertama yang mereka kenal kayak gitu. Sama kayak orang awas deh sebelum mengenal apa yang lain, kita kan juga belajar dulu, belajar cara membaca, belajar gimana kayak gitu. Sampai Terus juga akhirnya. sih kalau Braille itu juga ini Mas, karena kan dia dalam bentuk tulisan tuh. Kalau di Babel Netra tuh kan kalau dari teori itu kan agak apa mengalami hambatan juga dalam ekspresi ya. Jadi kalau dengan belajar membaca, dengan mereka meraba juga dengan itu mereka juga tahu oh misalnya membaca cerita tuh kayak gini, intonasinya kayak gini kayak gitu. Jadi secara dasar pun kita udah nanamin tuh ke anak-anak kayak oh kalau misalnya kalau itu tuh kalimatnya pertanyaan nanti intonasinya gimana, terus misalnya kalimat kalimat ini tuh tentang apa nanti intonasinya gimana kayak gitu. Jadi bisa dari braille itu. Oke, 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 menarik, menarik. Oke, uh, terus apa yang sebetulnya uh, kalau kalau aku mungkin boleh tanya, selain belajar soal braille, belajar juga soal asistif teknologi kan tadi katanya. Nah itu kira-kira apa aja yang dipelajari Iya, minimal? tentang asistif teknologi dalam hal mengakses Literasi. literasi ya Mas. Ah, 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 ah. Oke. Jadi tadi kayak huruf braille itu walaupun dia itu segala bermula dari braille, tapi kan huruf braille juga punya apa ya istilahnya bukan hambatan ya. Kayak ada juga kekurangan dan kelebihannya kan Mas.
Ya, kayak tadi kita bahas kan huruf braille itu kalau nulis nanti jadi tebal banget yang kalau di tulisan huruf awas itu 1 lembar, di braille bisa jadi 4 lembar. Dan kalau dibawa kemana-mana juga susah. Terus juga di Indonesia untuk penerbitannya kan juga nggak bisa sembarangan ya, maksudnya susah juga. Dari pusat pun penerbitannya juga nggak secepat penerbitan buku pada umumnya kayak gitu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan teknologi asistif yang harus melengkapi selain huruf braille. Nah, ya kayak tadi, biasanya kan kalau yang digunakan itu ya komputer bicara sama eh, telepon. Di telepon juga ada itu apa menu aksesibilitas itu yang udah bawaan dari kok telepon sih Mas? HP. Bawaan dari HP. Telepon Sama ini Mas, sebenarnya jadul banget ngomong telepon. Sama kelihatan ini Mas, 90-an. audiobook. Oke. Iya, audiobook juga ya. Sama ya, audiobook sebenarnya menurut aku lebih ini ya, sebenarnya kalau seandainya eh tapi kalau dulu kan audiobook bisa dalam bentuk CD ya. Sekarang kan bisa di ini enggak sih? Jadi rekaman kayak gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Persis, Kayaknya itu persis. lebih ini deh kayak iya, lebih apa ya, lebih gampang juga asal ini ya, maksudnya perizinannya boleh kayak toh toh teman-teman di luar sana pastinya pada juga senang juga seandainya bisa jadi relawan Oke, audiobook. oke. Iya, 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 oke. kayak gitu kan. Karena kan ya tadi kayak kalau kita nunggu buku braille, Mas, ya sampai kapan kayak gitu kan sedangkan nyetaknya tuh lebih lambat daripada buku pada umumnya kayak gitu. Oke. Berarti di tempatmu juga belajar asistif teknologi juga dong? Oke, belajar asisten teknologi. Oke, oke, menarik, menarik. Eh, tapi lebih detail nggak kalau belajar soal asistif teknologi ya? Lebih detail daripada huruf braille atau sama bobotnya beda? Enggak sih, Mas, kalau itu cuman kayak pengetahuan dasar aja, misalnya audiobook bentuknya kayak gini, terus komputer Oke, bicara bentuknya kayak gini, kayak gitu. Terus aksesibilitas melalui handphone ya kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau untuk belajar, kalau seandainya kita penasaran ya kita harus belajar sendiri kayak gitu. Ke teman-teman di Fabel Netra. Kayak aku dulu oke. punya teman pas PPL itu kan dia mahasiswa seni musik di UNY, dia juga di Fabel Netra kan Ah, ah, kalau ngerjain tugas sekarang mah udah bisa kayak komputer kayak laptop kayak gitu kan. iya. Terus sering saya tanyain juga kayak poin kayak gitu gimana sih mengoperasikan komputer bicara Mas. Oh katanya harus pakai aplikasi pembantu tuh kayak JAWS NVDA apa ya istilahnya NVDA ya Iya, kayak iya. gitu. Jadi, Jadi pakai aplikasi dari pihak ketiga kayak gitu buat eh, ini kayak apa ya kayak ya membantu ya. memudahkan kayak gitu. Ah, Iya, membantu. iya, oke, Terus oke. juga unik sih, Mas. Apa tuh yang unik? Kayak kalau yang kayak ini kayak kalau orang awas kan mengoperasikannya pakai kursor. Nah, kursornya kan disentuh kayak gitu-gitu. Kalau 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 nggak salah, kalau maaf kalau salah ya, Mas, nanti dikoreksi. Kalau yang Iya, teman iya. saya yang waktu itu tuh Yang mah benar cuma pakai ini Tuhan. katanya navigasi. Iya, navigasi keyboard gitu. Misalnya ke atas tuh gimana, terus ke bawah gimana kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Memang gitu-gitu navigasinya pakai keyboard bukan pakai apa Iya, namanya trackpad ya atau mouse gitu. iya. Iya. Jadi perbedaannya yang orang kadang nggak tahu di situ ada teman-teman yang lain navigasi komputer atau laptopnya pakai mouse atau trackpad, kemudian pakai keyboard gitu. Menarik, menarik. Tapi uh, apa ya? Ini main apa lagi ya yang uh, mungkin ini kan kamu juga ada praktek nih di kuliahnya, ya kan? Halo? Gimana, Mas? Bisa diulangi? Agak keputus ya. Di kuliahmu Iya. kan ada praktek juga. Kuliah praktek, ya namanya apa itu?
Oh ya, PPL. Nah, nah itu waktu kamu kuliah praktek yang kayak gitu kamu temuin nggak? Kayak Braille terus asisten teknologi gitu-gitu. Oh iya. Oke Mas, Eh, saya temui Mas, cuman karena ini kan, saya kan di SD ya Mas, SD Oh, di kan SD. masih belajar membaca, ya masih belajar membaca, masih belajar menulis, jadi emang lebih banyak ke Braille dan penggunaan media-medianya, kayak yang tadi, kayak mereka baru belajar gunain Riglet, baru belajar gunain Braille text, pokoknya berhubungan tentang Braille. Tapi kalau di sekolahnya itu udah ini Mas, bahkan saya kan PPO-nya di SLBA ya ke Tunis. Itu mereka punya printer braille sendiri, terus juga punya komputer bicara karena kan guru-guru di sana juga eh, banyak juga dari difabel netra. Jadi saya bisa lihat langsung di situ sih Mas. Kayak oh, komputer bicara tuh kayak gini toh. Terus oh, jadi bisa langsung lah, terus secara real udah lihat langsung kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Terus apa lagi Mel? Yang mungkin pengalaman unik ada nggak yang teman-teman itu ketahuan lagi? Pengalaman unik Iya, ada sih Mas. apa Itu tuh? waktu kuliah, ini Spesifik. kan praktek membaca braille kan. Nah, Nah itu tuh teman-teman tuh ada juga yang sebagian tuh maksudnya nggak bisa baca cepat. Mungkin juga karena grogi kan, karena dosen juga saat itu nilai kayak gitu. Terus ah, itu membaca ki awal-awal ki membacanya tuh benar kayak gitu. Tapi pas udah di akhir-akhir tuh mereka nebak-nebak aja kayak gitu. Dan dosennya tuh kayak ya iya aja kayak gitu. Karena mungkin beda ini kan. Ini dosennya cuma nyediain huruf braille yang udah ditulisin terus ya udah dibaca kayak gitu. Jadi apapun yang dibaca sama mahasiswanya tuh dosennya cuman cuman kayak iya-iyain aja kayak gitu. oh, oke, oke, oke. Jangan-jangan dosennya nggak bisa juga. Mungkin kalau untuk sistem tulisannya tahu, tapi untuk membacanya mungkin jarang karena memang di pendidikan luar biasa UN itu eh, belum ada dosen yang difabel. Oke. Cuman cuman ada ya, misalnya yang dosen yang memang eh, beliau itu dulunya tuh memang apa istilahnya? Kalau nggak salah ya, jadi kayak pendamping salah satu dosen yang difabel netra. Nah, setelah dosennya itu pensiun terus digantiin sama ibunya. Jadi benar-benar ibunya tuh sangat-sangat paham kayak gitu loh sama teman-teman netra. Oke, 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 oke. Nah, apa namanya? Kalau rata-rata teman-temanmu juga pada bisa berarti dong, Mel? Apa enggak juga? Braille. Kak, rata-rata temenku pada bisa sih Mas Braille, huruf Braille. Cuman ya itu tadi karena kan di periodeku itu pendidikan luar biasanya kan perkekhususan nih. Kalau kayak Amel kan emang ngambilnya lebih ke spesifik ke anak dengan hambatan penglihatan kan. Nah, jadi pastinya ya saya lebih khusus ke situ. Nah, untuk teman-teman yang lain itu mereka ada juga sih yang bilang gini apa nggak ngambil kekhususan itu karena takut nanti ngajarin belanya gimana kayak kayak gitu masih ada kayak gitu. Jadi mereka juga sebagian juga ada yang belum bisa tapi sebagian juga bisa kayak gitu. Oh, Jadi mungkin lebih ke motivasi pribadi ya Mas kayaknya. susah kalau ngomongin Hmm. motivasi. Ah, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Eh, tapi kalau di konteks pendidikan apa misalnya pendidikan yang pendidikan tinggi gitu, Braille udah jarang digunain ya kayaknya. Iya, Ya. ya itu tadi Mas, kalau untuk di konteks pendidikan tinggi, huruf Braille itu udah jarang banget digunain. Kecuali kalau fungsional, kayak misalnya tunanetra, penyandang, sebenarnya sih, fokus, difabel netra yang muslim kayak gitu. Nah, itu mau nggak mau, Kenapa tuh? kita menggunakan Braille kan, buat Karena ikro membaca Al-Quran kayak gitu. oh Tapi berarti kalau ada untuk, juga ya. iya,
Iya, kalau untuk Oh, konteks di pendidikan tinggi itu udah sangat-sangat minim banget menggunakan huruf braille. Ya mereka menggunakan komputer bicara atau ya menggunakan aksesibel yang udah tersedia di handphone gitu Mas. iya. Soalnya kalau mau dipakai dosennya juga nggak paham. Eh, iya, kalau nulis paper pakai braille juga. Satu, di bawah netranya capek. Dua, dosennya nggak bisa baca. Ada Iya, alternatif pilihan lain. hmm, iya. Bener sih kayak dengan adanya asistif teknologi kayak komputer bicara, terus handphone yang udah aksesibel, nah itu udah sangat ini ya, apa udah kesetaraannya tuh udah muncul banget kan Mas. Kalau dulu mungkin harus nulis sampai capek apa, sekarang kan udah bisa lebih mudah kayak gitu. Jadi Iya. ya huruf braille itu emang apa ya? Aku pernah kan ngikut seminar webinarnya dari BLBI Abioso. Itu Apa BLBI tuh Abioso BLBI? tuh BLBI itu singkatan dari Balai Literasi Braille Indonesia. Hmm. Jadi eh, itu tuh rujukan nasional Mas di bawah Kementerian Sosial untuk menerbitkan literasi Braille kayak gitu. Heeh. Jadi apa buku-buku Braille yang ada di Indonesia itu mau Al-Qur'an, mau buku pelajaran. Nah, itu tuh yang mengakomodir itu ya BLBI tadi. Itu Mas. Oh, oke, oke, oke. Suaraku jelas Oke. kan, Mas? Ini ada yang komen suaraku nggak jelas. Iya, lumayan. Kalau sekarang jelas kok Mas, tapi kalau yang tadi-tadi Heeh. mungkin koneksi jadi Iya, kurang. lagi akhir bulan Mm-mm. soalnya. Oke. Iya. Terus Iya. ini apa? Kan aku ngikut webinarnya kan Mas. Terus ada Heeh. Mas siapa itu ya Mas Damar bilang katanya gini Mas, huruf Braille itu bukan segalanya, tapi segalanya tuh berawal dari huruf Braille kayak. Oke, oke, oke. Oke. Ada lagi ya yang mau disampaikan Minal terkait pengalamanmu? eh, apa ya? Itu sih emang apa? Sekarang ya kemajuan teknologi ya kayak tadi kayak kita highlightnya tuh kan kalau kalau dulu ya mungkin highlightnya tuh penyandang netra huruf Braille kayak gitu kan Mas. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi teman-teman awas juga harus tahu kalau hmm, tidak hanya huruf Braille kayak gitu yang menjadi satu-satunya akses literasi teman-teman di Babel Netra, tapi udah ada asistif teknologi yang lain dalam bentuk lain kayak gitu. Mungkin hmm, pada kesempatan lain akan dibahas sama yang lain kayak gitu tentang Oke. asistifnya itu, Mas. Oke. Iya, aku ngomong-ngomong Bel jadi kayaknya satu pertanyaan. Ada nggak sih perpustakaan yang nyediain koleksi buku-buku Braille gitu? Oke. Oke, Mas. Karena pertanyaanmu berhubungan sama skripsiku, jadi Waduh, waduh. aku pastiin ada, Mas. Oke. Kalau teman-teman Oh, lagi pengen skripsi ya, Mbak? perpustakaan kota, perpustakaan aku yakin banget mereka udah nyediain itu karena apa ya? Sekarang tuh kan sudah ini ya, maksudnya dari segi hukum walaupun belum sempurna, cuman udah mulai ada lah bentuknya kayak gitu. Mereka udah semuanya pada mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas kayak gitu. Jadi mau aku juga pernah dapat cerita selain kayak perpustakaan, puskesmas kayak gitu mereka ada SOP untuk teman-teman difabel kayak gitu, Mas. Mm-mm. Kalau untuk kesediaan huruf braille sendiri, teman-teman awas bisa kok belajar itu di perpustakaan-perpustakaan kota atau perpustakaan daerah kayak gitu. Itu kalau dulu tuh mereka nyebutnya corner braille atau pojok braille. Cuman sekarang Mm-mm. tuh udah ini Mas, udah dijadiin kayak layanan khusus gitu loh. Jadi udah ada namanya sendiri, bukan Oh, lagi cuman sebagai pojok braille kayak gitu. Tapi oke, udah oke. disediain inilah yang lain kayak asistif yang lain kayak ada komputer bicaranya juga, kayak ada audiobooknya juga. Kalau di Jogja, aku
yang aku paling tahu itu di Geraha Tama Pustaka, itu malah Hmm? punya ruangan sendiri kayak gitu. Kalau di Perpustakaan Kota Jogja, cuman kayak, ya karena memang perpustakaannya kecil kan, ya Hmm? ada satu lemari gitu isi huruf braille, buku braille, sama di sampingnya ada disediakan komputer bicara. Gitu juga sama perpustakaan Kabupaten Sleman juga kayak gitu, Mas. Oke oke. Berarti kesimpulannya di beberapa tempat yang kamu kunjungi di beberapa perpus udah ada ya koleksi soal eh, koleksi buku-buku braille gitu. Oke 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 oke. Gimana? Mas? Tadi sinyalnya Mas Tegar agak ini, agak gangguan. Iya iya iya. Terus aku Udah kaget. baikan kan? Udah baikan. Iya, iya, betul. Udah ya, udah. Oke. Iya, koreksi Iya. Terus koreksi. ini Mas, Ya, ternyata gimana tadi? Mas itu pas aku ke Geraha Tama tuh ternyata petugas ruang koleksinya tuh juga udah ini loh, udah upgrade pengetahuan juga loh. Jadi mereka juga bisa loh membaca sama nulis braille. Oh iya. Oke Iya. oke oke Tuh oke. ada Arif nih lebih tahu nih. Oke 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 oke. Kalau apa namanya koleksi yang tersedia buku-bukunya jenisnya apa aja tuh Mas? Bisa mungkin biar Kalau orang-orang yang buku ingin itu tahu ya paling utamanya tuh mereka nyediain buku pembelajaran kayak gitu sih Mas. Kalau paling banyak itu sama buku keterampilan. apa itu keterampilan. Sebenarnya gini Mas. Sebenarnya tuh masih ada paradigma yang kemarin Mas bahas sama Mbak Nia. Kalau emang pun di pendidikan luar biasa juga gitu kayak masih nyangka kalau muara karirnya teman-teman penyandang netra tuh pasti ke masir tukang pijit kayak gitu. Jadi Oh, I yang di see. iya. Jadi yang di sana juga ini sih banyak buku tentang pijit, pijit, terus obat-obatan herbal, terus ya masak kayak kayak gitu sih. Oke. Mungkin ini juga ini ya, maksudnya dari maaf banget, Apa-apa. sebenarnya aku minta maaf banget. Mungkin dari atas, maksudnya dari penerbit bukunya juga yang perlu nih ini lagi lah, maksudnya diskusi lagi ke teman-teman netra. Sebenarnya mereka tuh butuh apa kayak gitu. Jadi ada pembaharuan lah kayak gitu. Astagfirullah. Iya 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 iya. Enggak apa-apa, Mas. Itu bagus justru. Heeh. Itu ya, Enggak lah. ya Nih, maksudnya ini sangkaan kita kan, tapi semoga nggak gitu ya Mas ya. Semoga nggak. tapi ya kemungkinan besar memang seperti itu. Jadi oke, iya iya iya. Ya, ya ini artinya masukan yang baik kan buat penerbit-penerbit supaya Iya, apa namanya, mencetak bukunya itu based on assessment gitu. Kebutuhan teman-teman iya disabilitas benar-benar itu benar. kira-kira apa Ya, aja gitu. Jadi nggak asal bikin dan nantinya malah benar. hasil cetakannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman di hotel gitu. Iya. Uh, belum ada yang nanya juga. uh, tapi ini mungkin udah agak lama. Ada ini nggak apa penutup gitu aja deh ini karena belum ada yang nanya. Ada penutup nggak? Uh, dan closing statement soal braille ini. Silahkan lah. Waduh. Ya, Iya, oke baiklah. singkat aja, singkat aja. Singkat aja. Closing. Ya, itu tadi huruf Braille, teman-teman. Jadi huruf Braille itu aksara awal yang dipelajarin teman-teman di Babel Netra. Jadi, meskipun dengan adanya teknologi, huruf Braille itu harus tetap diajarkan kayak gitu loh. Utamanya ke anak-anak SD, SMP ya, yang masih belajar membaca dan menulis kayak gitu. Pun kalau udah tua, udah ada mereka juga yang muslim terutamanya ya, mereka harus belajar Braille Arab kayak gitu untuk membaca Al-Quran. Karena di uh, agama muslim tuh kan kayak
Al-Quran itu kan mengimaninya kan wajib, jadi juga harus bisa membaca kayak gitu. Oke. Terus juga, oh iya aku lupa Mas, kalau ngasih tahu kalau di Indonesia tuh Braille-nya tuh ada tingkatan-tingkatan kayak gitu. Silakan, silakan. Mumpung belum. Ya, jadi untuk belajar Braille itu awalnya kan kita harus belajar biasa kayak kayak membaca biasa, kayak apa kayak huruf alfabet itu ya membaca sama lah kayak gitu biasa, membaca tingkatan biasa. Nah, tapi kalau untuk belajar huruf Arab, kalau Braille itu dia harus prasyaratnya itu harus bisa membaca Braille Indonesia dulu kayak gitu, baru bisa membaca Braille Arab. Jadi sangat-sangat penting banget bagi kita, bagi teman-teman difabel netra buat bisa Braille dasar dulu, Braille Indonesia, baru nanti Oke. fungsional buat Braille Arab untuk ngaji itu malah sangat bisa kayak gitu, Mas. Oke, sip. Siap. Itu aja ya mungkin buat hari ini. Thank you, Amel. Ini Itu udah aja sih, Mas. 45 menit. Dapat 5 menit. Bentar lagi juga. Nanti ditutup sama Instagramnya. Oke. Oke. Terima kasih, Amel. Semoga sukses dengan studinya dan kedepannya. Iya. Maaf ya, Mas, kalau Oke. masih terbata-bata. Siap, sip. First See you. time live IG. Oke. See you. Makasih, Amel. Ya, sama-sama.